Salam sahabat hati, bersama saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya kedatangan sahabat istimewa saya, Naning yang cantik jelita. Saya kenal Naning ini dengan spesial, dia itu adalah lembut, cantik, walaupun kadang-kadang hahaha gitu ya. Nah, yang saya pengen tanya dari dia, yang banyak pelajaran hidup yang saya terima dari dia, kok bisanya loh dia itu begitu lembut, tambah lama tambah bijaksana. Walaupun saya tahu di balik itu semua pasti ada sesuatu yang besar dalam tanda petik yang mengubah dia, bagaimana perjalanan hidupnya. Nah, sekarang cerita nih, bagaimana kamu bisa mengatasi atau pelajaran pahit apa yang pernah kamu alami sehingga kamu menjadi tenang, damai, wajahmu enak. Nah, seperti itu. Prosesnya itu sedikit cerita. Gimana caranya kamu bisa melewati itu? Oke, halo teman-teman, sahabatnya Bu Linda semua. Saya Naning. Jadi semua orang itu kan berproses. Jadi pencapaian saya seperti ini, Bu Linda kenal saya dari awal. Sebenarnya saya ini cengengesan. Sama dengan beliau sebenarnya. Kalau sudah ngakak saja gitu ya. Jadi pelajaran yang berharga itu tentunya kalau wanita itu kan dalam hal berumah tangga ya Bu ya. Itu yang benar-benar pelajaran hidup yang luar biasa yang kita terima. Dengan saya pelajaran yang paling membuat saya jadi survive itu ya saat saya di KDRT dalam rumah tangga. Di awal itu juga ya samalah dengan semua wanita di seluruh dunia, ini pasti shock ya gitu loh. Kita mengenal pasangan kita dengan baik, kemudian tiba-tiba menjadi seperti itu tuh kan ya pasti membutuhkan shock ya. Jadi ya dalam hidup ini kan hanya dua pilihan Bu, fight or flight. Jadi dihadapi atau pergi. Nah, kebetulan nih saya tergabung di dalam yang fight. Jadi ya, jadi dihadapi. Kelihatannya lembut ini ya. Enggak juga Bu. Mungkin anak-anak saya bilang saya ini galak mungkin ya, karena saya memang orangnya itu dari kecil itu ayah saya mengajari kuat dan tegar gitu. Ya memang seperti itu. Jadi ya saya memilih untuk saya hadapi karena saat itu terjadi. Jadi awal terjadi itu saya nggak ngerti, kita nggak sedang berantem gitu. Jadi tiba-tiba kok terjadi hal seperti itu. Jadi ya saya ini orangnya suka kepoan, mencari tahu kenapa kan gitu loh. Saya orang yang suka juga kalau punya masalah itu harus diselesaikan karena semua ada solusinya. Jadi akhirnya saya bertahan, kemudian belajar dari itu semua. Semakin kesini kok semakin lama kok terus-terusan ya dimaafkan, oke begitu dimaafkan, oke begitu. Mungkin juga seluruh wanita di dunia itu mungkin ya 75% ya yang selalu berpikir kasihan anak-anak. Jadi waktu itu memang anak-anak masih kecil sih, jadi kasihan dah anak-anak kan gitu, bertahan aja. Tapi tambah lama setelah bertahan sekian lama ya nggak tahan juga. Akhirnya saya di situ pelarian saya kebetulan di positif. Saya selalu membaca buku. Mungkin saya juga belajar dari anak saya yang paling kecil. Dia kebetulan kutu buku. Dia anak yang introvert.
Jadi saya lihat dia belajar juga dengan dirinya, dengan diam dia. Saya melihat dia benar-benar, nah ini baik-baik aja atau dibaik-baikan sama seperti saya, gitu loh. Pertama juga ya dikuat-kuatkan kan gitu Bu ya, semua pasti kayak gitu. Akhirnya saya membaca buku motivasi bagaimana berumah tangga di situ. Akhirnya saya oke, saya harus sembuh dengan mempertahankan ini ya demi semuanya sebenarnya, bukan yang paling utama sebenarnya untuk diri saya sendiri. Kan kita harus berumah tangga itu kan harus bahagia. Nah, ya jadi sehat lahir batin gitu Ibu. Jadi ya akhirnya mencari juga gimana caranya supaya saya kuat bertahan dan sehat untuk diri saya, untuk anak-anak saya, dan ya pasangan kita juga supaya ya lebih baik lagi. Saya pastilah semua dibilang menyalahkan diri sendiri juga mungkin juga, tapi kan pasti bertanya, kenapa hal ini terjadi? Apa dengan saya? Kurang apa saya ini? Pasti semua akan bertanya seperti itu gitu. Di situ terus saya koreksi diri. Semakin saya mengalah, kok semakin diinjak kan gitu. Juga bingung juga gitu. Selain ya juga pasti ya kita memohon sama Tuhan seperti itu. Lama-lama kok seperti ini juga, kacau balau kan gitu. Kemudian Tuhan mengirimkan tangannya. Jadi saya kebetulan bertemu dengan seseorang mengajari tentang meditasi. Saya tuh nggak ngerti spiritual Bu sama sekali gitu loh. Terus ngajarin meditasi. Oh oke, ternyata meditasi itu kan menenangkan pikiran gitu Bu. Saya pikir itu meditasi yang gimana, yang mau jadi apa kan gitu Bu. Jadi biksu. Takut saya kan gitu, saya orang itu aduh takut banget ya Bu. Akhirnya ternyata meditasi ini bagus banget menenangkan saya. Jadi saya itu bisa berpikir saya harus bagaimana. Akhirnya ya saya menikmati diri saya, menerima keadaan, tetapi ternyata saya nyerah juga pada akhirnya. Meskipun pada akhirnya saya nyerah juga, tapi menurut saya saat itu yang terbaik. Karena sudah hampir 10 tahun saya berusaha untuk memperjuangkan, mempertahankan rumah tangga saya, ternyata nggak dapat di situ. Ya daripada dia nggak bahagia, anak saya tidak bahagia, ya sudah saya hebat. Kalaupun kamu mau ngomong nih, kan pasti nggak kamu sendirian yang ngalamin seperti ini. Pasti banyak perempuan-perempuan juga mengalami. Kira-kira kamu mau nyampein apa sih sehingga kamu bisa lewat gitu? Lewat itu artinya yang saya lihat Naning yang sekarang, Naning yang bahagia, Naning yang damai, Naning yang sangat bijaksana. Lihat kamu tuh adem. Nah, pasti nggak bisa langsung jadi kamu seperti ini. Nah, kamu pengen ngomong apa sih sama perempuan-perempuan di Indonesia ini? Kan tidak satu yang ngalami kayak kamu. Saya tahu ini pasti sangat-sangat berat orang ngalamin ini. Nah, bagaimana resepnya? Apa cuma meditasi tadi atau apa yang kamu ingin ngomong sama mereka? Bahwa mereka harus kuat atau gimana? Ya, jadi dalam hidup ini kan kita pernah terjatuh. Dan pasti kita akan berusaha untuk bangkit dan berdiri. Terjatuh itu, saat mengalami terjatuh itu kan pasti sakit. Nah, jadi kalau kita berusaha untuk bangkit, kemudian berjalan perlahan,
pastilah kita itu rasa sakit itu pasti akan berkurang. Tidak ada yang dalam hidup ini kan tidak ada yang mengalami tidak merasakan rasa sakit dan penderitaan dalam menjalani hidup ini. Tapi saat kita bangkit dan berdiri, berarti kan kita menerima dan menjalani semua prosesnya. Itu adalah obat ya untuk mengalahkan rasa sakit itu. Jadi jalani saja, menerima, berdamai dan menjalaninya, semua pasti rasa sakit itu pasti hilang. All is well, semua akan baik-baik saja. Menurut kamu, apakah setiap perempuan pasti bisa ngatasi? Pasti. Kita akan diberikan pikiran. Jadi manusia itu kan ciptaan yang luar biasa. Pikiran kita itu kan itu berkah terhebat yang dianugerahkan oleh Tuhan. Jadi, kalau menurut kamu sumber kekuatanmu tuh di mana? Misalnya mungkin ada orang yang sumber kekuatan saya itu pada anak-anak saya, Bu. Atau sumber kekuatan saya itu ya ada guru spiritual saya, Bu, atau apapun gitu. Kalau menurut kamu sumber kekuatanmu sehingga kamu bisa lewatin masa itu yang begitu, kalau orang nggak kuat ya sudah pasti hancur di situ. Karena tekanannya terlalu besar. Benar juga, bisa jadi Ibu. Saya juga mungkin juga sumber kekuatan saya anak-anak saya. Itu karena memang saat itu tuh kan ini Bu, melihat anak-anak saya. Kamu masih muda banget waktu itu. Iya Bu. Gimana kamu bisa yang bisa punya pikiran kayak gitu? Punya pegangan minimal tuh bukan untuk berdiri ya, minimal untuk ambekan gitu loh. Itu kan tekanan begitu besar. Benar. Mungkin ya anak-anak saya yang membuat saya itu survive. Karena saya melihat si adik, terutama saya punya 2 anak itu berbeda sifat, satu ekstrovert, satu introvert. Yang ekstrovert juga jangan salah, dia pun juga pasti mengalami kegalauan karena dia banyak melihat hal yang terjadi antara mama sama papa. Tapi dia begitu luar biasa memilih bergaul ke hal yang baik. Yang introvert ini semakin dia menarik diri, semakin dia jadi pendiam. Sebenarnya saya melihat di situ, saya juga tidak tahu ya Bu, kenapa saya bisa melihat ke arah situ. Waduh, anak-anak saya kok begini, saya harus sembuh. Kan gitu Bu. Jadi mungkin seperti yang Ibu bilang, yang jadi pemicu saya bisa survive anak-anak saya ya. Gitu. Yang paling utama lah ya, pasti. Karena saya merasa saya itu diberi berkah yang luar biasa dengan 2 anak yang sehat, 2 anak yang cerdas, dan 2 anak yang baik banget. Jadi mereka berdua ini anak-anak yang sebenarnya memberikan motivasi benar sama ya benar anak saya Bu, yang benar-benar memotivasi saya untuk survive, memotivasi saya untuk aku harus menjadi lebih baik dengan semua ini. Jadi karena gini Bu, saat saya sudah putusan, saya lihat anak saya yang pertama itu dia sedikit pendiam dan agak nggak peduli dengan semua kecerewetannya dia gitu. Tapi dia saya lihat sedikit ya namanya marah sama ayah pasti ya, dia masih bisa menguasai dirinya lah. Jadi saya melihat mereka berdua ini jadi pendiam begitu, ini ya saya waduh saya harus sembuh nih.
Jadi kalau saya di depan mereka ya samalah dengan ibu-ibu seluruh dunia, mungkin dikuat-kuatkan, nanti mereka mungkin sekolah apa kita nangis sendiri mungkin gitu. Saat awal-awal semua pasti mengalami hal itu, Bu. Awal-awal kita berpisah atau mengalami hal yang luar biasa dalam hidup. Nangis Bagaimana cara kamu melindungi hati anak-anakmu supaya tidak, ya terluka sedikit pasti, supaya nggak terluka lebih banyak. Jadi gimana caranya kamu melindungi hati anak-anakmu terhadap peristiwa yang sangat menyakitkan ini pasti? Makanya saya kan harus sembuh dulu, Bu. Saya melihat mereka, waduh saya nggak bisa menyuruh mereka sembuh, sedangkan saya sendiri masih up and down. Jadi di situ tuh saya berjuang untuk sembuh untuk diri saya. Jadi samalah dengan mungkin wanita-wanita yang lain, Bu, ya pasti curhat kan gitu. Saya mungkin saya pernah curhat dengan beberapa lah ya teman gitu loh, aduh aku ngalamin begini gini. Pasti jawabannya yang sabar, yang kuat. Aku sudah melakukannya, aku sudah sabar nih, sudah kuat dah sekian lama aku bertahan dengan begini. Tapi gimana caranya gitu untuk menjadi seperti itu yang enggak mungkin dibilang disabar-sabar no kalau orang Jawa kan gitu, Bu. Jadi aduh gimana ya, akhirnya saya harus curhat di seseorang yang ahli di bidangnya. Mungkin saat itu ibu belum seorang hipnoterapi jadi saya juga saya harus kemana, itu juga menjadi pertanyaan saya. Kemudian secara kebetulan Tuhan juga mengirimkan seseorang, jadi jangan khawatir ya teman-teman semuanya, Tuhan itu pasti mengirimkan tangannya. Betul sekali. Itu karena doa-doa kita juga kan gitu loh. Tuhan pasti mengirimkan tangannya. Jadi entah gimana saya tuh say hi sama teman kan gitu loh. Saya tuh lupa ternyata dia seorang psikolog, tapi dia jauh, dia di Jakarta. Tapi kamu hebat, maksudnya kamu dari dulu punya prinsip bahwa kamu harus sembuh dulu, baru kamu bisa bantu anakmu, baru bisa melindungi anakmu, dan memang itu yang benar. Iya, Bu, saya sendiri juga nggak tahu kenapa saya selalu diberikan kesadaran, karena memang kesadaran itu dilatih teman-teman ya. Jadi mungkin dalam hening saya gitu kan, dalam doa saya kan saya selalu mohon Tuhan memberikan saya selalu pikiran yang cerdas, tenang, supaya saya bisa memahami gitu loh, memahami setiap pengetahuan yang diberikan kepada saya. Jadi kan lewat kejadian apapun, dengan pasangan, mantan, dengan teman gitu loh. Jadi memang kesadaran itu memang dibutuhkan supaya kita bisa menyelesaikan semua ini, Bu. Jadi setiap masalah. Jadi kalau sudah kita sadar, oh iya, namanya hal buruk yang orang lakukan gitu loh. Nah, setelah saya diem gitu, oh iya ya, sebenarnya ada hal baik dari hal buruk itu gitu loh. Ya nggak tahu juga. Saya kok punya pikiran kayak gitu juga, saya nggak tahu, Bu. Pokoknya waktu itu saya cuma melihat anak saya kok murung lah, keduanya murung gitu. Jadi harus bagaimana ya, pasti gitulah. Aku nggak mau anakku semakin terjerembab ya, Bu, terjerumus ke dalam hal yang nggak bagus gitu. Jadi saya harus bisa. Jadi kita ini kan wanita ini kan juga seorang ibu dan seorang istri. Nah, saya ini sudah gagal jadi istri, saya harus sukses jadi ibu. Itu prinsip yang hebat. Itu loh, Bu. Jadi saya sudah gagal jadi istri, jadi saya harus jadi ibu yang yang sukses, yang berhasil. Benar, Bu. Ya itu yang saya selama ini, makanya saya tadi tersentuh kamu ngomong begitu, karena memang selama ini yang saya ajarkan sama semua
ibu-ibu muda. Saya selalu ngomong baik sama menantu saya, sama anak saya yang mau jadi ibu. Saya selalu mengajarkan, kalau kamu ingin anakmu sukses, kamu harus jadi ibu yang bahagia. Iya, Rumusnya cuma sesederhana itu. benar. Jadi kamu ngomong begitu, saya harus sembuh supaya anak saya sembuh dan sukses. Iya. Benar. Nah, satu nih yang saya ingin tanya. Saya ini terkesan sama beberapa orang terkenal ya, yang dituduh selingkuh, tapi yang kawin itu yang suaminya gitu loh. Istrinya yang dituduh selingkuh itu nggak kawin-kawin gitu. Yang suaminya yang menuduh selingkuh itu kawin duluan gitu. Dan kawinnya langsung lagi gitu. Kemudian saya mikirnya, mereka itu sama sekali tidak buka mulut untuk membela diri karena dituduh selingkuh. Mereka begitu tenang. Walaupun saya tahu mereka juga luar biasa. Penderitaannya mungkin nangis-nangisnya. Sampai ada yang ngaku dia berobat ke hipnoterapis untuk mengatasi semua tekanan yang begitu besar. Karena seorang public figure yang dituduh selingkuh itu kan luar biasa, apalagi di Indonesia kan kalau perempuan selingkuh tuh kayaknya Masih jelek banget Iya, gitu kan. benar. Nah, dan mereka bisa diem. Itu saya nggak mungkin tanya sama mereka kenapa mereka bisa diem, tidak membela diri sama sekali. Apalagi mereka sama sekali tidak menjelek-jelekkan suaminya, sama sekali tidak ada keluar satu kata pun bahwa suaminya jelek. Karena saya nggak bisa tanya sama mereka, dan saya tahu kamu mengalami seperti itu. Saya belum pernah mendengarkan kamu satu kata pun menjelekkan suami kamu, nggak pernah saya. Malah kamu selalu support, kamu selalu mengatakan yang sangat positif pada mantanmu. Nah, itu yang saya mau tanya. Kan sama kamu saya bisa, sama bintang film itu saya nggak bisa nanya gitu. Apa sih nih rahasianya kamu bisa diem, tidak membela diri, apalagi menjelek-jelekkan orang? Apa rumusnya itu apa? rumusnya ya Bu ya. Sebenarnya itu juga latihan kita Bu. Sebenarnya ya Bu. Jadi, saat kita memohon sama Tuhan, Tuhan sudah mengirimkan banyak berkah, banyak sebenarnya. Sorry, saya putus dulu. Ya, Menurut psikologi, perempuan itu kan cenderung ngomong nih. iya, lebih banyak ya Bu ya. Mungkin 10 orang itu yang bisa diem tuh 1 gitu loh. Biasanya kan ngomong, apalagi kalau perempuan itu disalahin. Iya. Pasti dia yang nyong gitu. Ini yang saya tahu ya, umumnya perempuan jangan sampai disalahin. Perempuan tuh selalu benar, makanya selalu dikatakan woman is right. Itu Iya, perempuan selalu benar. Benar. Nah, kenapa kamu bisa diem gitu? Ya itu Bu, karena saya pernah seperti curhat kan gitu Bu ya. Curhat cuma dikasih sabar, kuat, capek kan Bu. Konfirmasi terus gitu loh. Aduh, aku tuh sudah tahu, aku udah melakukan kan gitu Bu. Capek dong. Akhirnya ya saya harus cari orang yang ahli di bidangnya kayak gitu, konseling. Kemudian adalah orang bijak kayak guru, seperti itu guru spiritual kayak gitu. Itu malah mengajarkan saya tuh benar-benar saya ditekan ego saya. Makanya seperti yang saya bilang tadi Bu, itu juga merupakan latihan Bu. Latihan supaya kita itu diam dengan melihat kan Bu. Kan harus kita kan juga harus cerdas Bu, gitu loh. Jadi kalau kita gerusah-gerusu, itu malah itu bumerang buat kita, gitu loh. Itu malah memperburuk keadaan, gitu loh Bu. Jadi salah satunya cara ya diam, gitu loh. Sesakit apapun yang kita terima, seperti yang tadi kita bilang, kita terjatuh sakit, iya ya sudah bangkit saja, bangkit, berdiri perlahan-lahan,
dan jalan perlahan-lahan. Jadi ya eh, dinikmati saja Bu sakitnya itu. Orang melihat saya mungkin bahagia, kan seperti yang tadi bilang prosesnya seperti itu. Semua harus dilatih Bu, sabar juga dilatih. Semua itu dilatih Bu. Jadi saya rasa public figur itu kalau bersuara dikit aja sudah dihujat, jadi lebih baik diem. Sebenarnya diam itu juga proses kita belajar untuk memahami sisi hal buruk itu, jadi sisi pasangan itu kenapa dia melakukan hal itu juga, dan juga melatih kita juga, kenapa aku diperlakukan begini. Ini kan kita bicara kenyataan ya Bu ya, selain saya sebagai orang Hindu, orang Bali yang percaya reinkarnasi, tapi saya berbicara masalah yang nyata-nyata saja. Jadi saya rasa itu latihan kita juga Bu, untuk semakin kita paham, sadar bahwa itu proses kita untuk menjadi dewasa, dan itu terbukti. Yang lama kita berteman, Ibu melihat proses saya dari apa ya sekarang jauh lebih tenang, jauh lebih lembut, Enak, adem. jauh lebih Ngelihatnya itu adem. iya Bu, jadi itu proses. Sometimes silence is gold itu iya, tapi sometimes silence is gold itu nggak bagus ya teman. Harus sebenarnya diungkapkan, tapi mungkin itu proses semesta kepada saya bahwa diam itu banyak menguntungkan saya. Jadi gitu, jadi ya apapun hujatan, apapun itu mau nggak mudah Bu. Itu waktu saya mengalaminya itu benar-benar pembunuhan karakter. Nah ya se-Indonesia Raya kan gitu loh, jadi saya sendiri tidak tahu juga, tapi juga sebenarnya juga oh ya yang utama karena cinta anak saya, cinta orang tua saya, cinta keluarga saya, dan cinta teman-teman saya membuat saya benar-benar bangkit. Mereka support saya benar. Kamu baik-baik aja. Nah setelah itu baru saya sekarang, setelah saya menemukan diri saya dengan bimbingan seorang guru, itu membuat saya menemukan diri saya. Proses menemukan diri itu juga juga nggak mudah teman-teman. Itu benar-benar kita dicuci pakai Baiklin. Benar-benar diproses ini tekanan ego. Itu tadi sebetulnya yang mau saya tanya Iya. gitu. Bagaimana caranya kamu bisa melepas egomu sampai kayak begitu? Sampai kamu akhirnya merasa nggak ada apa-apa tuh gitu. It's okay. Iya Bu. Jadi saya itu dibimbingnya itu jadi setiap pertanyaan saya, argumen saya itu beliau bisa matahkan. Jadi saya tapi paham gitu loh. Jadi sama saya, aduh, lagi aku salah. Sampai benar-benar saya itu kecekek. Sampai akhirnya beliau itu membimbing saya itu sampai saya memahami, oh ternyata saya belum melakukan apa-apa. Jadi saya tuh memahami, oh ternyata proses kita menuju kedewasaan itu seperti ini, memahami kehidupan itu seperti ini. Oh, jadi saat saya sudah baru saya benar-benar entah bagaimana saya tuh bisa pas gitu loh Bu. Benar-benar yang saya tuh yang iya begitu ya. Jadi ya sampai pada akhirnya saya berterima kasih padanya.
berterima kasih pada mantan pasangan kita, berterima kasih pada yang sekarang mendampinginya, membuat saya menemukan diri saya. Nah, di situ saya mulai bertumbuh lagi. Dan malah mendoakan dia. Dan bersyukur banget prosesnya itu saya termasuk cepat. Untuk pada titik balik saya benar-benar memahami diri saya itu ya termasuk cepat, Bu. Jadi saya karena si adik pernah ngomong sama saya, Mama, adik itu dicurhatin loh sama teman. Ya, curhatin apa? Hebat ya kamu Irma, meskipun orang tuamu berpisah, tapi kamu tegar. Kamu malah rajin belajar, kamu malah banyak membantu orang, namanya anak-anak SMA ya. Merinding saya nih. Iya, jadi seperti itu. Makanya mungkin ya anak-anak saya banyak menginspirasi saya juga. Terus dia begitu, teman-temannya begitu memujinya ya. Terus begitu dia jadi tempat curhatannya, kenapa kok bisa Irma, kenapa kamu bisa kuat seperti ini? Dia menjawab, iya mamaku juga kuat kok. Itu semakin menumbuhkan saya semakin, wah dia mengatakan saya kuat. Oke, berarti saya harus lebih kuat lagi karena dia ternyata melihat atau bukan harapan gitu loh Bu, bahwa mama kalau mama kuat aku kuat gitu loh. Jadi semakin saya membuat diri saya harus lebih baik lagi. Anak saya aja menginspirasi orang. Mudah-mudahan cerita saya ini bisa juga menginspirasi orang supaya iya benar, all is well, semua akan baik-baik saja, semua akan terlewati. Kan memang semuanya itu kan pasti akan terlewati, Bu. Kan yang kemarin kan ya sudah selesai. Hidup itu kan yang kemarin ya sudah lewat, kita nggak bisa merubahnya. Dan yang akan datang juga kita tidak tahu. Jadi hidup kan Yang sekarang. saya lihat kan dua anakmu ini luar biasa nih. Benar. Yang gede juga sangat bertanggung jawab, sangat care, semua studi tepat waktu, dan benar-benar pokoknya laki-laki idaman lah bagi anak-anak muda. Udah ganteng, udah luar biasa. Yang kecil juga sangat luar biasa ya, dia sangat bertanggung jawab, sudah hampir jadi dokter. Jadi kayaknya buah perjuanganmu itu betapa manisnya kalau kamu lihat kedua anakmu. Bagus dan adik luar biasa. Saya angkat topi. Sebelum saya kenal kamu, saya tahu Bagus. Jadi saya bilang ini gila, mamanya hebat sekali. Pasti mendidik anak yang demikian care, penuh empati. Kalau saya tidak mengenal kamu nih, saya nggak mungkin tahu bahwa anak ini produk keluarga yang pisah. Karena saya lihat anak ini benar-benar punya hati yang besar. Dia nggak pintar secara otak saja, tetapi empatinya itu dia besar. Dia sangat bertanggung jawab, dia sangat friendly. Yes. Dan saya tahu anak seperti ini pasti dilahirkan oleh seorang ibu yang bahagia. Bukan ibu yang cemen, yang selalu menyalahkan orang lain. Pasti tidak. Dan gimana kamu menyikapi anak-anakmu? Dua-duanya sangat sayang sama kamu, sangat patuh, sangat bertanggung jawab. Kayaknya itu lebih dari balasan dari apa yang kamu perjuangkan sekarang. Itu hadiah dari Tuhan yang luar biasa, Bu. Perjuangan itu. Aduh. Kamu pernah nangis di depan anak-anak nggak? Enggak sih.
sebenarnya enggak, cuman tiba-tiba kadang gitu Bu, habis saya menangis gitu tiba-tiba anak saya datang gitu, terus mereka yang melihat saya nangis itu pasti murung, makanya saya berusaha untuk tidak menangis di depan mereka. Sebenarnya gini ya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, prinsip saya sudah gagal jadi istri, saya harus sukses jadi ibu. Dan anak itu, dan memang kita jangan sering menyalahkan siapa-siapa, terutama anak, karena anak itu pasti jadi tumpahan juga. Kadang kalau kita emosi, kadang mereka tanpa kita sadari mereka pun juga sudah kena dampaknya dengan uring-uringan kita gitu. Setelah terkadang saat-saat itu awal-awal mungkin saya juga seperti itu Bu. Jadi kadang, aduh, bisa nggak sih kalian ini? Padahal mereka nggak salah apa-apa, nggak ini apa-apa, tapi cepatlah sadar seperti itu yang saya bilang itu. Cepatlah bangkit. Jadi saat saya sadar, saya pasti memeluknya. Jadi jangan terus gengsi, terus habis itu dibiarkan kemarahan kita, akhirnya gak karu-karuan kan gitu Bu. Jadi cepatlah sadar, terus peluk, dan jangan pernah malu meminta maaf sama anak. Ini satu hal lagi, pernah nggak sih karena kamu emosi gitu, misalnya waktu itu tekanan terlalu besar, kamu emosi, terus kamu sampai menjelekkan papanya mereka di depan mereka, saking sakitnya? Menjelekkan banget enggak Bu, cuman kadang itu ngeledekin si adik gitu loh. Kan kebetulan adik itu kan kacanya Pak Made banget. Mirip banget. Kaca papahnya banget kan gitu Bu. Jadi dari segi fisik, dari segi sifat apalagi itu sudah benar-benar cerminnya dari papahnya banget gitu loh. Paling saya kalau udah kesal dengan kediamannya adik kan, dia sangat diem banget, terus kadang dia juga ya namanya anak, kadang juga kesal juga, terus kalau udah cemberut, terus saya tuh lagi juga lagi nggak bagus mood saya gitu tuh, paling saya tuh lihat tuh cermin tuh, mukamu tuh sama kayak papa kamu, paling kayak gitu aja Bu. Dan gitu, apa sih mama, nggak, paling ketawa aja. Dan itu bagus pun juga pasti ketawa-ketawa. Jadi sebenarnya yang banyak sekali itu membuat suasana nyaman itu sebenarnya anak saya yang laki. Jadi si Bagus itu kebetulan anak yang benar-benar periang. Iya, periang banget. Selalu bikin kita ketawa. Iya. Selalu menyenangkan hati orang. Bener banget itu Bu, banget itu Bu. Jadi kalau saya itu umumnya lagi bete kan gitu Bu, mesti mama sudah sana ke salon. Jadi ke salon, krim banget gitu, males gitu, ya sudah jalan-jalan aja. Jadi dia yang selalu periang sebenarnya, dibalik sebenarnya dia pasti juga ya namanya anak juga galau kan melihat orang tua begitu, tapi entah bagaimana dan entah kenapa dia banyak sekali membuat suasana itu menjadi riang gitu Bu. Jadi saya tuh kalau bangun pagi gitu, saya bangunin dia, itu sebenarnya dia juga anak manja. Jadi Bagus bangun ya gitu, itu saya peluk-peluk, saya cium-cium. Jadi ibu-ibu ya, ya teman-teman seluruhnya ya, sama anak itu juga butuh sentuhan. Dan harus kita sering touch dia gitu. Terus ya ibu, sebagai ibu juga kadang kita ya sedikit drama-drama drama-drama itu dalam arti manja-manja, kemudian yang sok gimana, aduh mama tuh kenapa sih nggak ada yang perhatiin, nah seperti itulah. jadi anak itu juga maksudnya gini loh, kita saling apa ya, saling care gitu loh Bu, saling memberi sentuhan juga gitu. Jadi kalau kita itu sering touch mereka, itu mereka juga kok Bu gitu loh. Jadi kadang itu anak itu nangis gitu ya Bu ya, kayak adik cerita gitu, sedih gitu, kita peluk,
gitu Bu, kita peluk gitu loh. Udah nangis gitu, mungkin dia kesal, apalagi terhadap papahnya. Jadi saya peluk begitu. Ya dia harus paham juga, papahnya juga banyak sekali hal yang harus diselesaikan. Kan papahnya juga ya pekerjaan, jadi keluarganya yang baru, jadi ya dia harus memahami itu semua. Itu pun juga latihan juga buat dia lebih memahami, lebih anggap aja latihan dia sebagai dokter psikiatrinya. Jadi koas psikiatrinya anggap aja itu sebagai, jadi sebagai pasiennya. Jadi ini aja deh Bu, apa ya dibilang kita itu santai saja, sebenarnya juga nggak santai saja kan gitu Bu. Tapi ya seperti yang tadi awal kita bilang, ya jalanin aja lah. Berarti rumusnya itu mungkin bisa disederhanakan, pokoknya jangan jelek-jelekin mantan pasangan kita di depan anak-anak supaya mereka hidupnya lebih happy. Maksudnya anak-anak lebih happy, lebih ceria, nggak punya beban, atau bagaimana nih? Oh iya Bu, karena gini Bu, kalau anak-anak kan juga butuh figur seorang ayah, Ya. dan ayahnya masih hidup, Ya. Kan gitu Bu. Jadi kalau saya menjelekkan ayahnya, sama dengan saya menjelekkan diri saya sendiri. Jadi anak itu nggak akan punya figur. Terus ayah itu, anak-anak itu kelak juga dia, kalau kita menjelekkan pasangan kita, papanya anak-anak, kemudian kelak anak-anak marah kan, dia kan marah, dia berani marah. Mereka pun juga nanti berani marah sama kita. Pasti itu, dia pasti tidak ada figur yang baik. Tapi kalau kita itu selalu Respect sama pasangan, respect, sama iya. papanya mereka. Iya, jadi kita harus menceritakan. Jadi kita biasakan memang harus komunikasi dengan anak-anak. Jadi kalau ini anak-anak habis nengok papahnya, itu mesti saya tanya, gimana tadi, gimana papa sehat. Pokoknya saya tanya gitu loh, kalau mereka ada keluhan-keluhan, oh mungkin dia lagi begitu, jadi kita sampaikan sama mereka bahwa hal yang baik-baik aja. Jadi dari situ mereka akhirnya sama kita malah jauh lebih respect. Ini yang ingin saya sampaikan sebetulnya, bahwa kan tanpa sengaja kadang-kadang kita perempuan ini kita marah sama pasangan dan kita nyeplos di depan anak-anak tentang jelek-jeleknya papanya, dan itu akibatnya kan tidak membuat perubahan positif bagi anak-anak. Benar banget. Dan kembali kan di diri kita aja. Kalau kita dijelek-jelekin pasti, kalau kita menjelek-jelekan kita juga pasti jelek-jelek. Kan di ruang kosong ya Bu. Gemanya pasti kembali ke kita. Gampang tuh, sederhana tuh. Sebenarnya sederhana, tapi ya kita mengalahkan diri kita sendiri. Yes Bu. Kita selesaikan masalah dengan diri sendiri. Itu bahasa yang baru kita bisa respect. Yes. Dengan orang lain. Kalau ini masih belum beres, yang keluar malah. Iya Bu, itu deh teman-teman. Bahasanya dia jauh lebih bagus daripada saya. Mungkin Neng, kalau misalnya lain kali saya undang lagi untuk menceritakan tentang kehidupan, bagaimana kamu berbagi kehidupan dengan teman-teman, terutama perempuan-perempuan Indonesia ini, sehingga kamu menjalaninya dengan enteng, dengan happy. Kamu memutuskan untuk tidak bekerja bagi anak-anak, itu perlu sharingnya itu luar biasa. Jarang ada perempuan yang memutuskan saya tidak bekerja buat anak-anak, khusus waktu saya untuk anak-anak. Dengan semangat, ya. Senang hati Bu. Thank you banget. Sama-sama. Sudah hadir, sudah meluangkan waktunya. Apalagi dia lagi puasa hari ini teman-teman, dan dia mau saya undang ke sini. Sudah lama saya lirik-lirik dia terus, jangan lupa ya untuk sharing gitu, karena
Jujur itu yang membuat saya terus respect tuh, kenapa dia bisa diem ya gitu. Kalau saya mungkin sudah teriak-teriak, aku nggak salah loh gitu, tapi dia diem, senyum-senyum aja gitu. Oke, sahabat hati, sahabat kasih semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, dadah.